Yang Mulia, panel hakim, Ya. apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti itu. Oke. Pak Refli kan sudah tahu, dia kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Terima kasih para kuasa hukum yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang sampai lagi giliran kami, hakim panel, untuk memberikan nasihat secara bergantian. Bisa dicatat dengan baik apa yang dinasehatkan, atau kalau tidak nanti akan ada rekaman persidangan ini secara komprehensif dari awal sampai akhir melalui YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kan nih jadi YouTube juga nih semuanya kayaknya yang ada di sini. Nah, bisa juga menyimak dari situ. Tapi terserah memilih saluran mana yang mau dipakai nanti. Nah, oleh karena itu kesempatan pertama dimohon kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansur, dipersilakan. Ini satu kampung dengan Pak Refli soalnya, makanya kita kasih kesempatan pertama ini. Sama-sama Wong Kito Galo ini. Silakan Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Selaku Ketua Majelis, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Prof. Adis Kadir selaku anggota panel. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kuasa, para pemohon, ini luar biasa nih, turun gunung ini Pak Refli ini. Dengan grupnya ya. Itu ada bersama barisan pembela Roy Suryo, Rismon, Syanifar, Tiafani, Tasuma, Bala, RRT. Wah, ini ikut semua ini. Tiga, dan juga para hadirin yang juga sudah hadir mengikuti jalannya persidangan yang terbuka untuk umum ini. Nah, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, permohonan secara lisan maupun secara tertulis yang telah diterima oleh Mahkamah, karena di dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, itu pada sidang pendahuluan majelis akan mendengarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Kemudian acara yang kedua adalah penasihatan dari mahkamah kepada pemohon terhadap permohonan yang telah diajukan ini. Sudah banyak tadi disampaikan permohonan ini, cuma memang karena ini kewajiban ya untuk memberikan penasihatan ini, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan atau juga meluruskan, bisa jadi juga mungkin nanti menjadi bahan perbaikan untuk kemudian setelah ini diajukan perbaikannya yang lebih baik lagi. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Roy Suryo CS jalani sidang perdana di MK, merasa dikriminalisasi dari kasus ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, ternyata bahwa Roy Suryo CS ini ya menjalani sidang perdana di MK karena mereka merasa dikriminalisasi dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, ini sedang berlangsung teman-teman. Ya, tentu kasus ini pasti akan selesai karena semua penegakan hukum sudah dilalui. Nah, kita lihat di sini apa yang disampaikan oleh tim dari Roy Suryo CS ini teman-teman. Roy Suryo, Rismon Hasholan, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Nah, ada 3 orang ini teman-teman adalah para tersangka dalam kasus ijazah Pak Jokowi klaster kedua. 3 orang, Roy, Rismon, dan Tifa. Sedangkan klaster yang pertama itu tidak ikut di dalam hal itu teman-teman. Nah, selaku pemohon uji materi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE menjalani persidangan perdana di Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 10 Februari 2026. Ketiga pemohon ini datang ke MK ya didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Refli Harun ya. Yang menjadi kuasa hukum dari ketiganya ini adalah Refli Harun teman-teman. Nah, kemudian sebelum memasuki ruang sidang, Refli Harun mengatakan gugatan ini diajukan ke MK
lantaran kliennya merasa dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal tersebut dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Ya, inilah alasan kenapa mereka menggugat itu di sidang Mahkamah Konstitusi, kan teman-teman, karena ya terhadap pasal-pasal yang menjerat mereka merasa bahwa itu adalah hal ya kriminalisasi bagi RRT katanya. Jadi gugatan RRT terhadap beberapa pasal yang mentersangkakan mereka dalam kasus ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, kata Refli kepada wartawan sebelum memasuki ruang sidang di gedung MKRI ya pada hari Selasa ya 10 Februari tahun 2026. Dari beberapa pasal yang diuji materi, Refli mengaku memasukkan beberapa pasal KUHP lama yang menyerahkan mekanisme penilaian selanjutnya terhadap pasal yang lama kepada majelis hakim. Nah, kemudian jadi yang kita ajukan kawan-kawan sekalian itu adalah pasal 310 KUHP yang lama, pasal 311 KUHP yang lama, tetapi ya ditandem dengan pasal 433 dan 434 KUHP yang baru. Nanti prosesnya bagaimana? Hakim melihatnya, ya kita akan lihat nanti ucapnya. Nah, teman-teman, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Bung Refli Harun ya dalam hal ini. Kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE ya 2024 yang versi 2024. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang versi 2024 sambungnya. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung juga teman-teman, bahwa RRT ini, Roy, Rismond, dan Tifa adalah para peneliti, para ahli. Jadi tidak bisa ada pidana terhadap para peneliti dan juga para ahli. Makanya ya mungkin di situ alasan mereka ya ke sidang Mahkamah Konstitusi, menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi, ya mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang menjerat mereka tentunya pasal-pasal tersebut. Refli mengatakan kliennya sebagai seorang peneliti seharusnya tidak boleh dikriminalisasi terhadap penerapan pasal-pasal yang ia uji. Kita berharap bahwa ada titik terang ya bagaimana menempatkan pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan eksistensi Roy, Rismond, dan Dr. Tifa sebagai peneliti yang seharusnya tidak boleh dikriminalisasi karena ini adalah perlindungan konstitusional ya, constitutional right warga negara untuk melakukan penelitian, ucapnya. Nah, ternyata ini adalah salah satu ya perlindungan konstitusional, makanya mereka menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi. Diketahui gugatan yang diajukan Roy Suryo CS ini terregister dengan nomor perkara 50. Para pemohon dalam petitumnya berharap mahkamah mengabulkan gugatan tersebut. Ya, tentu yang kita harapkan nanti ya teman-teman, ya hakim independen dalam hal ini yang melihat apakah pasal-pasal yang menjerat mereka memang benar adalah pasal yang pantas untuk menjerat mereka, atau seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo itu bahwa itu adalah salah satu kriminalisasi bagi para peneliti atau bagaimana. Nanti kita melihat bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Salinan ijazah Jokowi akhirnya dibuka ke publik usai 6 kali sidang. Nah, ternyata ada juga hal kegembiraan bagi RRT karena Bonatua Silalahi berhasil yang mendapatkan ijazah Pak Jokowi ya dari KPU secara resmi. Komisi Pemilihan Umum KPU RI akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Pak Jokowi setelah melalui proses sengketa informasi yang panjang di Komisi Informasi Publik KIP. Ya, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengungkapkan keterbukaan dokumen tersebut merupakan hasil dari 6 kali persidangan sejak November hingga diputuskan bahwa permohonannya
dikabulkan. Nah, ternyata bahwa ya 6 kali persidangan sejak November yang lalu teman-teman, tahun 2024. Saya sidang sengketa di Komisi Informasi Publik dan sampai 6 kali sidang sejak November ya. Kemudian putusan itu membuat orang tua menerima ya salinan ijazah Jokowi dari KPU RI tanpa sensor pada 9 bagian informasi yang sebelumnya ditutup. Nah, ternyata bahwa ya KPU baru membuka ya 9 item yang ditutup ya sebelumnya, karena sebelumnya Bonatua juga meminta dan ternyata sudah ditutup oleh KPU 9 item, sehingga Bonatua ini menggugat mereka ke KPU ya ke KIP teman-teman, sampai ya semuanya terang benderang. Dan alhasil ya Bonatua memenangkan gugatan itu dan mendapatkan ijazah Pak Jokowi tanpa sensor. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.